Renungan Masa Paskah 2026, Rabu 29 April. Hanya dalam Kristus yang tersalib. Galatia 3 ayat 1-5. Saya akan membacakan ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, dalam Galatia 3 ayat 1-5, Rasul Paulus menegur keras orang-orang Galatia. Ia menyebut mereka bodoh atau tidak masuk akal, anoitoi dalam bahasa Yunani. Betapa tidak, mereka telah memiliki hidup yang baru. Mereka telah memulainya dengan benar, dengan menerima Injil anugerah yang berpusat pada Yesus Kristus yang disalibkan itu. Mereka telah percaya kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Karena itulah mereka dikaruniai Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu, Allah mengerjakan mukjizat-mukjizat di antara mereka. Melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib, mereka telah diterima menjadi umat Allah. Pengaruniaan Roh Kudus mengukuhkan bahwa mereka telah menjadi umat Allah. Kemudian datanglah guru-guru dalam tanda petik yang mengajarkan bahwa iman kepada Dia yang tersalib tidak cukup untuk membuat mereka diterima menjadi umat Allah. Iman kepada Yesus Kristus menurut guru-guru itu penting, tetapi tidak memadai. Di samping percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus menerima Taurat. Mereka, orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa lain, harus menjadi Yahudi. Itu berarti kaum prianya wajib disunat. Dan mereka semua harus mengikuti aturan haram dan halal berkenaan dengan makanan dan memelihara hari Sabat. Jadi, untuk beroleh keselamatan, untuk diterima menjadi umat Allah, mereka harus percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi Yahudi. Rasul Paulus menyebut ajaran ini suatu Injil yang lain, heteron euangelion. Galatia 1 ayat 6. Lantas apa tanggapan orang-orang Kristen Galatia yang notabene berasal dari bangsa-bangsa lain itu? Kebanyakan di antara mereka mempercayai ajaran guru-guru palsu itu. Penebusan Kristus tidak cukup. Iman kepadanya tidak memadai. Mereka merasa harus menjadi Yahudi. Bagi Rasul Paulus, saudara, ia merasa heran terhadap tanggapan mereka. Baginya, yang mereka lakukan anoetos, tidak masuk akal, bodoh. Mereka ingin berpaling dari Injil sejati kepada Injil yang lain, dari yang benar kepada yang tidak benar, dari yang begitu berharga kepada yang tidak berharga. Padahal mereka telah dikaruniai Roh Allah, Roh Kudus, yang mengukuhkan penerimaan mereka menjadi umat Allah. Semata-mata karena mereka percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang tersalib, bukan karena iman plus menjadi Yahudi. Hari ini, saudara, kita belajar satu aspek lagi dari kebenaran Injil. Roh Kudus adalah roh Sang Mesias yang mengukuhkan bahwa kita adalah umat Allah, umat Sang Mesias. Ia dikaruniakan kepada kita bukan karena kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Ia dikaruniakan kepada kita karena dan sejak kita menerima Injil yang sejati, yakni percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang tersalib untuk menebus kita. Kita dibenarkan melalui iman dalam Kristus semata. Kita diterima menjadi umat Allah melalui iman dalam Kristus semata. Dan kita dikaruniai Roh Kudus melalui iman dalam Kristus semata. Setiap ajaran yang menambahkan persyaratan apapun
adalah Injil yang lain dan harus kita tolak. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berkenan menerima kami sebagai umat-Mu. Terima kasih untuk iman yang kami miliki, iman yang lahir dari firman-Mu, yang diefektifkan Roh Kudus di dalam diri kami. Terima kasih untuk Kristus yang tersalib karena telah menebus kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah mengantar kami menjadi kepada Kristus dan kini menyertai kami dan memberikan karunia-karunia-Nya kepada kami untuk melayani Engkau dan membangun gereja-Mu sebagai tubuh Kristus. Biarlah kami berpegang teguh pada kebenaran Injil yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.